dipersembahkan oleh Selamat malam pemirsa di rumah dan juga di studio. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Senang sekali saya Mary Riana dapat kembali menyapa Anda dalam acara ini. Bersama kita bisa Impossible. Ada pepatah yang bilang bahwa tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Nah, di hari baik, bulan baik ini adalah momen yang tepat untuk Anda berlomba-lomba dalam memberikan kebaikan. Memberi dan bersedekah adalah salah satu jalan. Karena dengan memberi bisa membuat rezeki mengalir tanpa henti. Dengan memberi akan ada balasan yang berlimpah untuk masa depan nanti. Nah, tapi bagaimana mau memberi jika untuk hidup saja pinjam sana, pinjam sini. Berharap dengan memberi membuat bertambah rezeki, tapi terkadang tidak kunjung terjadi. Dan bahkan seringkali Anda menjadi khawatir. Dengan memberi nanti justru malah mengurangi. Nah, untuk mengupas tema malam ini sudah hadir Pak James Gui dan juga Pak Deddy Susanto, coach sekaligus konselor kita. Halo. Dan saya sendiri Mary Riana. Malam ini kita akan mengangkat tema memberi itu hebat. Nah, Pak James dan juga Pak Deddy, gimana nih pandangan Anda? Memberi itu hebat? Ya, jadi Tuhan menolong kita melalui orang lain dan Tuhan menolong orang lain melalui kita. Ya, nah memberi itu akan menjadi berat kalau merasa mengeluarkan sesuatu. Padahal mindset yang benar tentang memberi adalah mengembalikan. Ya, karena rezeki kita yang 100% itu enggak 100% milik kita. Mungkin 10%-nya, 20%-nya, bahkan 30%-nya milik orang lain. Pertolongan Tuhan yang dititip sementara di kita untuk soal waktu saja nanti akan diserahkan, dikembalikan pada orang yang berhak. Ya, dengan kita nggak mau menyalurkan itu, berarti kita sedang menolak rencana ilahi soal tolong menolong, saling meringankan beban. Dan memberi tidak selalu soal uang, memberi perhatian, memberi kesempatan, memberi doa. Ya, memberi doa sepertinya sederhana tapi nggak gampang loh, perlu hati yang tulus gitu loh. Bahwa doain diri sendiri gampang, doain orang lain apakah gampang? Jadi memberi itu sangat luas. Namun yang paling pasti adalah waktu melalui kita tertolonglah seseorang, yang nolong orang itu bukan kita. Tuhan yang nolong dia tapi melalui kita. Karena cara kerja Tuhan itu sangat unik, sangat jarang Tuhan nolong orang uang jatuh dari langit gitu loh. Selalu skemanya tuh sangat ya logis lah ya, seseorang tertolong oleh orang lain. Ya, jadi memberi itu hebat, hebat keikhlasan hati Anda untuk menyadari peran ini. Peran hati yang mulia untuk mengizinkan orang merasakan Tuhan dalam hidup ini. Dengan ia tertolong, teringankan bebannya, ia bisa merasakan Tuhan melalui hidup kita. Itu yang disebut memberi adalah hebat. Oke. Terima kasih Pak Deddy. Jadi memang kita harus sadar bahwa kita ini sebenarnya adalah perpanjangan tangan dari Tuhan. Sama ketika kita mendapatkan rejeki dari Tuhan melalui perantaraan orang lain, ya kita juga bisa menjadi pemberi rejeki dari Tuhan untuk orang lain. Jadi seperti sebuah jalan ya. Iya betul. Ya, maka sering saya ibaratkan rejeki atau berkat itu seperti sungai. Ya, saya sudah siapkan satu gambar yang sederhana. Ya. Yes, ini adalah pikiran saya. Ya, wealth is like a river. Kekayaan itu seperti sungai. Ya, sungai itu kadang-kadang Anda lihat sungai itu ada bagian yang sempit, ada juga bagian yang lebar. Sungai jarang sekali lurus. Ada belok di sini, belok ke sana. Ya, sama seperti kehidupan kita. Jarang sekali hidup kita ini lurus gitu. Ya, pasti ada belok sini, belok sana. Kadang-kadang kita mengalami rezeki yang seolah-olah pas-pasan, sempit. Ya, kadang-kadang keuangan lebih lebar sedikit. Ya, jadi itulah kehidupan kita, itulah kekayaan kita. Ya, wealth. Ya, nah kalau kita lihat sungai ini ya pasti ada sumbernya, ada sumber airnya, dan dari sumber air itulah airnya mengalir sepanjang sungai ini. Ya, jadi saya bilang air yang mengalir di dalam sungai itu adalah rezeki. Ya, rezeki bisa seperti Pak Deddy tadi bilang dalam rupa uang,
dalam rupa orderan, dalam rupa kesehatan, dalam rupa peluang dan sebagainya. Ya, itu rezeki wujudnya berbeda-beda. Kalau kita berperan dorong air ini, ya dorong ke bawah lagi, otomatis air ini akan mengalir ke kita lebih cepat, betul? Karena dorong, ya. Jadi tugas kita adalah kalau kita sudah dapat rezeki dari Tuhan, dorong, bagi rezeki ini kepada orang lain supaya rezeki mengalir ke kita lebih deras lagi. Sebaliknya kalau kita berusaha menahan, bayangkan kita tutup di sini, kita tahan, berarti airnya menumpuk di sini, tidak mengalir lagi. Dan kita semua tahu air yang tidak mengalir selalu menimbulkan penyakit. Betul kan? Yes. Jadi orang-orang yang enggan membagi bisa jadi hidupnya bisa jadi sakit ini, sakit itu, rezekinya mampet, kok nggak ada order. Kenapa? Karena seharusnya bukan tahan, mendorong. Ya, kalau kita rasa, wah, kalau saya dorong habis dong, berarti kita ragu akan sumber rezeki alias Tuhan. Tuhan itu kita semua tahu sumber rezeki yang tak terhingga-hingga, tak habis-habis. Oke? Jadi jangan khawatir akan sumbernya. Boleh kita sama-sama tepuk pundak sebelah kiri yuk, tepuk pundak sebelah kiri, tepuk pundak sebelah kiri. Katakan kepada dia, pran-pran, ingat ya, rezeki berasal dari Tuhan. Tidak pernah habis-habisnya. Maka dari itu, jangan khawatir. Dorong rezekimu kepada orang lain. Tuhan sudah sediakan jauh lebih banyak buat Anda. Aplaus buat kita semua. Terima kasih Pak James. Ya, jadi kita kembali diingatkan jangan pernah takut untuk memberi. Dan ingat, saya yakin ketika kita mendapat itu adalah sebuah berkah. Tapi ketika kita memberi itu adalah sebuah anugerah. Harus kita syukuri. Dan untuk menambah menariknya pembahasan tema kita malam ini, kami telah mengundang seseorang yang dikenal bukan hanya suka bersedekah, tapi juga mengajak banyak orang untuk bersedekah di setiap trainingnya. Dikenal sebagai pakar otak kanan, penulis buku mega bestseller, yang juga memenangkan penghargaan dari Muri, pembicara dalam seminar dan juga seorang pengusaha. Langsung saja kita sambut Mas Ippo Santosa. Halo, selamat malam Mas Ippo. Sehat, Pak. Silakan, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di I'm Possible malam ini. Tema kita seru banget nih Mas Ippo. Memberi itu hebat. Nah gimana menurut komentar Mas Ippo, apakah memberi itu hebat? Oh iya, karena memberi itu sebenarnya kan buat kita. Ya, orang sering salah paham, dipikirnya korban bencana alam, ya, anak-anak di panti asuhan itu yang perlu pemberian kita, perlu sumbangan kita, perlu sedekah kita. Yang sebenarnya mereka perlu, tapi kita lebih perlu. Kenapa kita lebih perlu? Kita lebih perlu karena memberi itu menyehatkan, ya, memberi itu mengayakan. Memberi itu menyehatkan, memberi itu mengayakan. Oke. Jadi kalau kita memberi ya dengan tulus, dengan ikhlas, itu endorfin dalam tubuh meningkat, dopamin meningkat, serotonin meningkat. Akhirnya makin sehat. Oke, jadi secara fisikal pun itu sangat mempengaruhi ya? Iya, akhirnya menyehatkan. Jadi yang perlu sehat siapa? Kan kita. Iya. Ya, makanya kalau kita lihat sebenarnya mata uang dalam bahasa Inggris itu kan currency, ya. Itu berasal dari kata current, arus. Jadi uang itu mesti bergerak terus-menerus. Ya, kalau berhenti nilainya turun. Oke. Nah, bagaimana cara menggerakkannya? Cuma ada dua, ya, melalui bisnis atau giving. Oke. Ya, melalui memberi. Kalau dia berhenti sama kayak air. Air kalau berhenti nilainya turun, akan keruh dan kotor gitu ya. Udara juga kalau berhenti nilainya akan turun. Darah kalau berhenti juga akan mati gitu ya. Nah, begitu bergerak nilainya akan naik. Uang juga sama, kalau dia berhenti di rekening kita, berhenti di tabungan kita, nilainya akan turun, kena inflasi dan macam-macam. Kalau digerakkan melalui bisnis atau giving, melalui memberi, dia akan naik. Oke, makanya salah satu prinsip Mas Ippo nih, Mas Ippo pernah bilang kalau mau sukses, intinya bukan hanya jadi pengusaha, bukan hanya berdagang jadi pengusaha, tapi juga harus bersedekah. Ya, seperti jadi itu ya? sebisanya bisnis, kalau nggak bisa investasi, bagi karyawan misalnya gitu ya, dia investasi di bisnis orang lain gitu ya. Di properti boleh, di bisnis orang lain boleh.
Dan salah satunya juga mesti giving, donasi, charity, sedekah namanya macam-macam. Intinya something we give to others. Sesuatu yang kita korbankan, ya kita berikan buat orang lain. Jadi kalau paham konsep memberi ini, dia justru menganggap bukan pengorbanan. Justru dia merasa ini keperluan dia, kebutuhan dia. Tapi Mas Ipong, kalau tadi di awal saya sempat bilang nih, kadang banyak orang yang berpikir, aduh pengen sih memberi, tapi sekarang untuk hidup aja susah. Pinjam sini, pinjam sana, mau buka usaha juga modal sini, modal sana, gimana kita bisa memberi? Ya, jadi kalau kita baca juga dalilnya dalam kitab suci yang saya anut gitu ya, yang saya yakini, itu sesiapa yang disempitkan rezekinya, hendaklah dia menafkahkan sebagian hartanya. Jadi kalau sedang sempit, susah, bermasalah, disuruh mengeluarkan harta. Jadi nggak cukup sekedar sedekah senyum saja gitu ya, sedekah yang lain gitu ya, doa dan macam-macam, uang juga mesti keluar. Jadi sekaligus semuanya. Justru misalnya kalau kita balik ya, kita pengen doa kita dikabulkan, doakan orang lain. Kita pengen cerdas, cerdaskan orang lain. Kita pengen dapat uang dari Tuhan, kasih uang ke orang lain. Pengen darah lebih sehat, kasih darah juga, donor darah ke orang lain. Iya, jadi berikan apa yang Anda ingin dapatkan. Ya, jadi jangan berpikirnya, kan orang sering ngomong take and give gitu ya. Iya. Sebenarnya bukan take and give and given. Kita memberi maka akan diberi. Oke, luar biasa. Nanti ada satu pertanyaan nih. Kalau Mas Ipo bilang memberi itu ada caranya, memberi dengan otak kanan. Nah, apa tuh maksudnya? Tapi jangan dibahas dulu ya, nanti kita akan jawab. Maka dari itu tetap di I'm Possible. Bersama kita bisa? I'm Possible. Bagaimana kalau kita memberi tapi nggak ikhlas? Nah, mendingan mana? Mendingan memberi tapi nggak ikhlas atau nggak memberi sama sekali?